Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini izinkan saya tidak menampilkan wajah, namun mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi sesuatu yang membuat kita menjadi bersemangat kembali dalam menghafal Al-Quran, terus istiqomah, dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan target-target kita. Saya sedikit akan berbicara tentang terlalu santai dalam menghafal Al-Quran. Masalah santai dalam menghafal Al-Quran ini menjadi sesuatu yang bagus, tapi juga bisa menjadi sesuatu yang tidak bagus, tergantung dari bagaimana santai yang kita lakukan itu. Kalau santainya dalam hal positif, karena mungkin kita santai dalam menghafal untuk menjaga kualitas hafalan kita, artinya kita tidak terburu-buru mengejar target, kita mengutamakan hafalan kita lancar terlebih dahulu. Bahkan mungkin kita juga sambil mempelajari makna dan juga tafsir yang terkandung di dalamnya, sehingga kualitas yang kita kejar, maka ini menjadi sesuatu yang sangat positif dan baik. Dan ingat, menghafal Al-Quran itu kan bukan hanya sekedar bagaimana kita menyelesaikan target dengan segera, tapi bagaimana hafalan yang kita dapatkan itu berkualitas dan bisa memberikan impact kepada kehidupan kita. Salah satunya adalah dengan mengerti apa yang kita hafalkan lancar, kemudian bisa diamalkan dan seterusnya. Oleh sebab itu, banyak riwayat dari beberapa sahabat yang menghafalkan satu surat itu sangat lama sekali. Bahkan Abdullah bin Umar itu menghafalkan Al-Baqarah itu sampai bertahun-tahun. Ya, karena beliau menghafalnya dengan santai, tidak mengejar target. Beliau mengutamakan kualitas hafalannya dan juga bagaimana pengamalan dalam kehidupan beliau. Tapi ada juga yang santai dalam konotasi negatif, yaitu mereka yang santai tapi ya benar-benar santai gitu. Jadi kesantaian yang hakiki, ya, hafalnya santai, tidak diiringi dengan murojaah yang bagus, tidak diiringi dengan aktivitas mempelajari makna dan tafsirnya. Jadi yang benar-benar santai. Memang banyak waktu yang disia-siakan dalam menghafal. Nah, inilah yang saya sebut sebagai santai dalam konotasi negatif. Maka silakan menghafal dengan santai, itu tidak masalah. Bahkan saya sangat mendukung daripada Anda mengejar target cepat-cepat selesai tapi kualitasnya tidak dijaga, kemudian pemahamannya juga tidak diiringi dengan pemahaman yang baik. Ya, artinya Anda hanya sekedar lewat saja hafalannya karena terlalu nafsu untuk segera selesai targetnya, sehingga rasa atau zauk yang didapatkan ya tidak mengena dalam hati kita hafalan itu. Maka santailah menghafal, namun dalam konotasi yang positif, yaitu santai karena tidak mengejar target tapi aktivitas menghafalnya tetap kencang gitu. Mungkin pengulangan ayat-ayatnya lebih banyak, kemudian diiringi mempelajari maknanya, mempelajari tafsirnya, dan berusaha mengamalkannya, itu bagus. Saya punya bimbingan tahfiz online kan. Nah, rata-rata pesertanya itu adalah orang-orang yang mungkin sehari-harinya punya kesibukan yang padat, tapi mereka tetap berusaha menghafalkan, walaupun ya hanya sedikit-sedikit, tapi yang penting istiqomah. Karena prinsipnya menghafal cepat maupun menghafal lambat nanti finishnya kan bareng. Jadi finishnya ketika kita sudah dicabut nyawanya, itulah finish dari proses kita menghafal Al-Quran. Maka buat apa kita cepat-cepat selesai targetnya kalau toh ternyata nanti hasil penilaian akhirnya itu sama, yang selesai sekarang dengan yang selesai 10 tahun kemudian, tanggung jawabnya tetap sama, yaitu sampai akhir hayatnya. Maka mendingan kita tidak usah buru-buru, pastikan kualitas hafalan kita bagus, dan kita bisa menjadi seorang penghafal yang lebih berkualitas daripada yang sekarang menghafal karena terburu-buru, kemudian lupa, dan besok harus menghafal ulang lagi dan kerja 2 kali lagi. Kalau nanti diulangi dengan cara buru-buru lagi, hilang lagi, diulangi lagi,
hilang lagi, diulangi lagi, hilang lagi, begitu terus. Dan akhirnya kita akan ngerasa capek sendiri, kita akan ngerasa menghafal Al-Quran itu berat, kita akan merasa tidak sanggup, tidak berbakat, dan seterusnya. Akhirnya kita insecure sendiri terhadap kemampuan kita, padahal bukan Al-Qurannya yang susah dihafal, tapi kitanya yang salah dalam menyikapi, dalam mempraktekkan gimana sih menghafal Al-Quran yang baik itu. Saya sering sekali mengatakan kepada orang-orang yang ngerasa, yang beralasan, aduh Ustadz, menghafal kok susah, saya menghafal nggak masuk-masuk, menghafal cepat hilang, dan keluhan-keluhan lainnya, yang ternyata setelah saya perhatikan, bukan Al-Qurannya yang salah, tapi mindsetnya yang keliru, cara menghafalnya yang keliru, cara manajemen waktunya yang kurang pas, dan sebagainya. Maka ya perbaiki itu semuanya, dimulai dengan memperhatikan kualitasnya. Satu baris yang kita dapatkan dengan kualitas yang bagus itu jauh lebih baik daripada satu halaman yang kita dapatkan dengan buru-buru tapi cepat hilang. Seperti itu ya. Dan ingat, kemampuan menghafal ini sering sekali saya katakan, kemampuan menghafal seseorang itu akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Yang penting kita istiqomah. Kalau kita istiqomah hari ini bisa dapat satu baris, nanti sebulan kemudian bisa meningkat 5 baris, kemudian 2 bulan lagi meningkat 10 baris, dan seterusnya. Jadi semakin sering kita lakukan aktivitas menghafal itu, kemampuan menghafal kita akan semakin bagus. Oke, mungkin itu ya. Jadi silakan santai-santai saja dalam menghafal, tidak usah terburu-buru, tapi bukan dalam artian santai itu males-malesan ya. Santai targetnya, tapi aktivitas menghafalnya tetap kenceng ya. Memanfaatkan durasi, memanfaatkan waktunya itu sangat baik ya, digunakan semuanya untuk Al-Quran, untuk menghafal, untuk murojaah, untuk mempelajari kandungannya, dan seterusnya. Artinya santai dalam artian menjaga kualitas, menjaga pemahaman, dan juga berusaha dalam pengamalannya. Bukan santai dalam artian malas-malesan. Mungkin itu, barakallah. Kita akan sambung di kesempatan yang berbeda. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.